Om Swastiastu. Yang saya hormati kepada Ibu dosen selaku pembimbing mata kuliah metode kuantitatif bisnis kelas D5 akuntansi dan teman-teman sekalian, sebelum kami dari kelompok 10 memulai ke topik yang kami presentasikan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lubutu Wahyuni, NPM 049. Perkenalkan, saya Nekade Ayu Piran Kumalasari, NPM 139. Perkenalkan, nama saya IKD Agus Rizky Mertadana, NPM 243. Baik, perkenalkan nama saya Henry Matthew Zilano Roring, NPM 307. Perkenalkan, nama saya Putu Desiana Sari, NPM 330. Baik, langsung saja ke materi yang kami bahas, yaitu network models. Pengertian dari network models atau model jaringan adalah model database yang diyakini sebagai kegiatan fleksibel, mewakili objek dan hubungan mereka. Model ini memiliki fitur istimewa yang pada skema. Ditujukan sebagai grafik dengan tipe objek ialah node. Tipe hubungannya ialah kurva yang tidak terbatas dengan menjadi hierarki atau berkisi. Selanjutnya ada istilah dalam jaringan. Yang pertama itu path atau lintasan antar dua simpul adalah sejumlah urutan busur yang menghubungkan kedua simpul. Yang kedua ada cycle atau siklus atau siklis adalah lintasan berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Yang ketiga ada jaringan terhubung. Adalah jaringan di mana setiap dua simpul dihubungkan dengan sebuah lintasan. Yang keempat, tree adalah jaringan terhubung yang mencakup semua simpul dalam jaringan tanpa ada siklus. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Dalam menggambarkan suatu jaringan kerja digunakan 3 buah simbol sebagai berikut. Anak panah atau arrow menyatakan sebuah kegiatan atau aktivitas. Kegiatan di sini didefinisikan sebagai hal yang memerlukan jangka waktu tertentu dalam pemakaian sejumlah sumber daya, seperti sumber tenaga, peralatan, material, dan biaya. Yang kedua, lingkar kecil atau node, menyatakan sebuah kejadian atau peristiwa atau event. Kejadian didefinisikan sebagai ujung atau pertemuan dari satu atau beberapa kegiatan. Yang ketiga, anak panah terputus-putus, menyatakan kegiatan semu atau dummy. Dummy tidak mempunyai jangka waktu tertentu karena tidak memakai sejumlah sumber daya. Model-model jaringan. Yang pertama, model rute terpendek atau shortest route. Yang kedua, model rentang pohon minimum atau minimal spanning tree. Yang ketiga yaitu model aliran maksimum atau maximal flow. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai prosedur maksimal flow. Yang pertama, cari dan temukan path dari titik sumber ke titik lokasi tujuan yang memiliki arah dengan aliran kapasitas yang lebih besar dari 0 untuk seluruh segitiga di dalam path. Jika tidak ada path yang tersedia, berarti optimal solution telah tercapai. Yang kedua, cari di aliran kapasitas yang paling kecil atau SF di dalam path yang terpilih di step 1. Lakukan perubahan di dalam aliran di dalam jaringan dengan mengirimkan sejumlah SF. Yang ketiga, untuk path yang terpilih di step 1, kurangkan seluruh arus kapasitas dengan SF di node arah masuk dan tambahkan di arus balik node sebesar SF. Yang keempat, ulangi step 1. Yang kelima, hentikan algoritma ketika di node arah lebih kecil dari 0. Selanjutnya ada manfaat analisis network. Analisis network bisa digunakan untuk merencanakan suatu proyek antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan rumah, jalan, atau jembatan. Yang kedua, kegiatan penelitian. Dan yang terakhir, perbaikan, pembongkaran, dan pemasangan mesin pabrik, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu materi mengenai pembuatan network, di mana di dalam analisis network kita mengenal event atau kejadian-kejadian dan juga activities atau kegiatan-kegiatan. Activities atau kegiatan adalah suatu pekerjaan atau tugas di mana penyelesaiannya memerlukan periode waktu
biaya, serta fasilitas tertentu yang biasanya diberi simbol anak panah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam analisis network yaitu yang pertama, sebelum suatu kegiatan dimulai, semua kegiatan yang mendahuluinya harus sudah selesai dikerjakan. Yang kedua, gambar anak panah hanya sekedar menunjukkan urutan-urutan di dalam pengerjaan suatu pekerjaan saja. Panjang anak panah dan arahnya tidak menunjukkan letak dari pekerjaan. Yang ketiga itu, dua buah kegiatan atau event hanya bisa dihubungkan oleh satu kejadian anak panah. Selanjutnya itu materi dummy activities. Untuk menyusun suatu network yang bisa memenuhi ketentuan-ketentuan di atas, maka kadang-kadang diperlukan dummy activities atau kegiatan-kegiatan semu dan juga kejadian-kejadian semu atau dummy event. Kegiatan semu adalah bukan kegiatan yang dianggap sebagai kegiatan, hanya saja tanpa memerlukan waktu, biaya, dan fasilitas. Adapun kegunaan dari kegiatan semu antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu, untuk menghindari terjadinya dua kejadian yang dihubungkan oleh lebih dari satu kegiatan. Yang kedua, untuk memenuhi ketentuan E di mana suatu network harus dimulai oleh satu kejadian dan diakhiri oleh satu kejadian. Yang ketiga, untuk menunjukkan urutan-urutan pekerjaan yang tepat. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Materi selanjutnya yaitu jalur dan jalur kritis. Di dalam analisis network, biasanya pertama kali dicari terlebih dahulu jalur kritis dari pekerjaan proyek tersebut. Jalur adalah rangkaian kegiatan yang menghubungkan secara kontinu permulaan proyek sampai dengan akhir proyek. Adapun jalur kritis, yaitu jalur yang jumlah jangka waktu penyelesaian kegiatan-kegiatannya terbesar. Istilah-istilah lain yang digunakan dalam analisis network, yang pertama ada early start time atau waktu yang tercepat untuk bisa memulai suatu kegiatan dengan waktu normal tanpa mengganggu kegiatan yang lain. Yang kedua ada earliest finish time atau EF. Earliest finish time adalah waktu paling cepat untuk dapat menyelesaikan suatu kegiatan dengan menggunakan waktu normal tanpa mengganggu kelancaran pekerjaan-pekerjaan yang lain. Yang ketiga ada latest start time atau ALS. Latest start time adalah waktu yang paling lambat untuk bisa memulai suatu kegiatan dengan waktu normal tanpa mengganggu kelancaran kegiatan yang lain. Lalu yang keempat ada latest finish time atau LF. Latest finish time adalah waktu paling lambat untuk menyelesaikan suatu kegiatan dengan waktu normal tanpa mengganggu kelancaran kegiatan-kegiatan yang lain. Baik, materi selanjutnya yaitu analisis network dengan metode algoritma. Yang pertama ada algoritma ES dan EF. Pada metode ini akan dicari ES dan EF setiap kegiatan. Suatu kegiatan didahului oleh dua rangkai kegiatan atau lebih. Maka untuk menentukan ES, kegiatan itu adalah LS. Dari salah satu rangkaian kegiatan tersebut yang mendahului dan terpanjang. Lalu yang kedua ada algoritma LS dan LF. Dalam algoritma LS, pertama-tama ditentukan kapan proyek akan selesai. Untuk menentukan LS dan LF, dihitung dari belakang sampai tercapai kegiatan yang pertama. Baik, sesi diskusi akan dilanjutkan di Google Classroom. Sekian presentasi dari kelompok kami. Om Santi 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 Om.